Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Shofib Anwar, mewakili MTS Perguruan Mu'alimat sebagai Kepala Sekolah. Pada hari ini, 15 Juli 2020, akan dibuka masa ta'aruf untuk siswi-siswi baru MTS Perguruan Mu'alimat tahun ajaran 2021. Pertama-tama, marilah di pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ucapkan selamat kepada siswi-siswi baru MTS Perguruan Mu'alimat yang insya Allah pada hari ini, besok dan seterusnya akan mengikuti kegiatan walaupun secara daring karena adanya kasus COVID-19. Walaupun pembelajarannya tidak bisa maksimal, saya harapkan setiap siswi nanti berusaha untuk mengikuti acara yang ada sebaik-baiknya. Untuk itu, mulai hari ini, besok dan seterusnya, acara untuk siswi baru resmi dibuka. Nanti kalau ada keluhan, kalau ada saran, bisa disampaikan langsung kepada pihak MTS melalui admin yang sudah tersedia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semuanya di materi tentang wawasan Wiyata Mandala pada Matsama MTS Perguruan Mu'alimat tahun ajaran 2021. Wawasan Wiyata Mandala bisa diartikan sebagai cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Secara garis besar seperti itu. Kalau dilihat dari kata per kata, wawasan berarti pandangan, tinjauan, konsepsi atau cara pandang. Sedangkan wiyata, mengajaran yang berarti juga pendidikan. Mandala berarti lingkaran, wiyata mandala berarti lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Madrasah mempunyai fungsi sebagai tempat penyelenggaraan PBM untuk membina dan mengembangkan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, serta meningkatkan kemampuan bagi semua siswi untuk nantinya bisa berkarya. Dalam wawasan Wiyata Mandala, komponen yang terlibat meliputi satu, kepala sekolah, guru, sivitas akademika, murid, dan masyarakat sekitar. Masing-masing memiliki peran. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan. Kemudian guru menjadi teladan pamong di masyarakat. Diharapkan guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian sivitas akademika yang lain seperti tata usaha, administrasi, kemudian piket, satpam, dan tukang kebun juga memiliki perannya masing-masing. Di sini para murid juga memiliki peran yang vital dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Murid diharapkan bisa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Mampu menjaga hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman dan tekun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Diharapkan nanti semua siswi juga bisa menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun berada. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah juga memiliki peran, karena tanpa dukungan dari masyarakat, maka pembelajaran akan sulit dilakukan. Diharapkan masyarakat sekitar mendukung program kebijakan sekolah
dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar, memberi saran dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian juga mampu menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Selain komponen-komponen di atas, masih ada komite sekolah, wali murid yang sama-sama berperan dalam satu, memastikan semua yang terlibat bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian mampu melakukan tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadi kasus-kasus negatif di sekolah. Kemudian tahap represif, upaya untuk menindak siswi yang telah melanggar peraturan dan tata tertib supaya nanti kedepannya lebih hati-hati dan tidak melakukan lagi. Kemudian mereka juga bersama menentukan metode inovatif untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas madrasah secara umum. Jadi semua yang ada di sekolah, di dalam sekolah, di luar sekolah memiliki perannya masing-masing. Jadi nanti para murid yang ada di MTS Perguruan Mu'allimat ini tidak hanya sekolah dalam bentuk mencari pengetahuan dan ilmu yang diajarkan, tapi juga diharapkan mampu berinteraksi dengan lingkungan sehingga bisa membentuk kepribadian, sifat, dan karakter yang baik. Semua bentuk lingkungan itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang memiliki satu, jadi keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Untuk menunjang semuanya itu diperlukan fasilitas pendukung fisik yang lain seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, nanti ada laboratorium untuk pengetahuan IPA, komputer, juga ada musola. Sebagai tempat untuk melakukan ibadah, juga tempat untuk praktek-praktek yang berhubungan dengan praktek keagamaan. Bagaimana jika kemudian pada saat ini harus daring, maka lingkungan sekolah itu seolah-olah berpindah di rumah, di mana semua yang tidak bisa dilakukan di lingkungan sekolah itu harus dilakukan di rumah. Jadi nanti anak-anak itu berarti di rumah itu secara langsung bapak ibu gurunya ya orang tua yang mengawasi di rumah. Berarti anak-anak harus nurut apa yang dikatakan oleh orang tua di rumah. Kemudian dalam melaksanakan pembiasaan ibadah dan yang lainnya juga menjaga akhlak dan berperilaku juga harus dilakukan sebaik-baiknya di rumah. Dalam pembelajaran di pondok, selain apa yang dilakukan di pondok dan di lainnya, interaksi-interaksi yang lain juga merupakan pembelajaran yang secara tidak langsung akan dihadapi di masyarakat. Jadi dalam setiap gerak di sekolah, di madrasah, di pondok, di lingkungan sekitar, baik waktu masuk, waktu istirahat, ataupun waktu bermain, itu merupakan pembelajaran yang harus dilakukan oleh anak-anak semua. Oke, sekian dan terima kasih. Saya harapkan anak-anak bisa betul-betul belajar dan mendapatkan ilmu yang manfaat serta bisa meraih cita-cita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.